Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama channel YouTube saya yang kemarin mengupas dan mengulas tentang sekitar hemodialisa. Di sini saya akan mencoba sedikit menjelaskan ya beberapa pendapatan perawat itu berapa dan apa saja yang bisa dimiliki oleh seorang perawat dari penghasilan di luar. Mungkin teman-teman yang lain pasti mengiranya itu adalah home care. Terus misalkan kalau misalkan ada panggilan dari pasien untuk pasang kateter, infus vitamin, terus apapun itu ya. Nah, di sini saya punya tips yang memang lebih dari sekedar itu. Contohnya saya sendiri ya. Saya sendiri ini mempunyai hobi memang di bidang kendaraan, di mana di bidang kendaraan ini bukan hanya suka tapi bisa menghasilkan cuan yang lebih dari seorang perawat. Semisal dari gaji seorang perawat misal 5 sampai 10 dalam jangka waktu 1 bulan. Nah, saya bisa 5-10 kadang dalam jangka waktu 1 minggu. Nah, itu. Nah, apa langkah-langkah yang memang harus saya tempuh supaya bisa mendapatkan pendapatan seperti itu? Yang pertama, kita harus punya relasi. Di mana relasi ini biasanya dari mulut ke mulut, di mana banyaklah orang yang mungkin terdesak oleh ekonomi seperti di sekitar rumah sakit juga kan banyak orang-orang yang memang memerlukan biaya, cuman bingung harus misalkan punya kendaraan mau roda 2, roda 4 atau misalkan sejenis barang elektronik. Nah, kita sebagai perawat juga memang mungkin bisa ya untuk mengedukasi untuk membeli barang tersebut dengan asumsi semisal ada yang mau menjual motor. Nah, motor tersebut di angka kisaran berapa nih orang menerima. Nah, contoh misalkan di angka 10 juta. Nah, saya terima di angka 8 juta. Walaupun memang perlu banyak edukasi buat orang yang memang mau jualnya itu dikarenakan kemurahan atau apa ya, karena memang butuh. Jadi ya apa boleh buat, di hari itu kita bisa beli barang tersebut dengan harga seminimal mungkin. Nah, langkah berikutnya kita bisa sambil dipakai. Kalau memang kita nggak butuh uang juga urgent ya bisa sambil dipakai. Apalagi memang zaman sekarang ya, kalau misalkan sengaja beli motor atau kendaraan di showroom atau di memang orang yang memang nggak perlu uang ya pasti mahal gitu. Apalagi budget kita nggak cukup buat beli kendaraan tersebut. Nah, banyaklah celah-celah di rumah sakit yang bisa kita manfaatkan di luar medis untuk bisa menghasilkan cuan yang lebih. Di antaranya itu bisa misalkan contoh lah, ada pasien yang memang mau disesar, terus ada yang mau dioperasi gitu, mereka mempunyai kendaraan atau apapun itu. Kalau kita nggak sengaja lagi ngobrol bersama keluarga atau apa ya, ada juga yang mungkin saya sendiri pun pernah mengalami hal tersebut ya. Alhamdulillah dari mulut ke mulut, terus dari pihak kan sekarang musim sosmed ya, bisa dari sosmed untuk penjualan kembalinya, bisa dari memang kita kalau misalkan di sekitar rumah ada showroom besar ya bisa kita tawarkan. Mungkin 1-2 juta keuntungan dari kendaraan tersebut bisa lebih dari gaji seorang perawat gitu. Nah, saya juga kalau misalkan lagi kerja terus ada informasi-informasi mengenai kendaraan yang memang bisa saya beli dengan harga yang murah karena memang lagi butuh. Nah, saya pun kadang suka kerja didinesin sama orang. Kenapa? Karena padahalnya ada subsidi silang, di mana saya misal ngasih uang ke temen untuk lembur atau untuk ganti dinas saya dengan nominal 100-200 ribu rupiah, tapi kita baliknya itu kalau ada rezekinya bisa lebih. Contohnya pas begitu hari itu mau beli kendaraan dengan keuntungan 1-2 juta kan bisa lebih lumayan daripada kita tinggalin yang pada akhirnya dimakan orang juga gitu, karena memang kita terhambat oleh dinas atau kerja gitu. Nah, itu bagi teman-teman yang memang apa ya mulai kepikiran bagaimana cara uang yang instan atau medis tapi di luar medis, yaitu saya bisa merekomendasikan. Tapi jangan sampai membeli kendaraan yang memang si kendaraan tersebutnya udah nggak layak pakai, terus memang kendaraan yang nggak layak jual kembali karena memang banyak minusnya lah. Apalagi sambil bekerja harus misalkan sambil benerin motor, ini itu capek. Saya merekomendasikan buat teman-teman yang akan membeli kendaraan ya minimal yang masih 90% lah. Apalagi sekarang di era digital gampang, kalau mau beli kendaraan kan ada patokan dari segi kilometer berapa jarak tempuhnya gitu. Walau memang zaman sekarang bisa juga dikibuli juga si kilometer tersebut. Nah,
Ada juga kalau memang teman-teman sulit hal ini yang mungkin kita giatkan untuk home care, promosi ke pasien buat bisa apa ya, kalau saya semisal di HD nih banyak pasien yang mau minta ganti perban CDL atau mau cabut CDL atau mau ganti perban apesan gitu. Nah itu buat teman-teman rekomendasi saya supaya bisa dapat cuan tambahan. Itu juga banyak lah, bisa dari sosmed, dari TikTok, dari Facebook atau dari apapun itu. Cuman hati-hati aja, soalnya sosmed itu kadang sekarang apa ya, bisa dipakai juga untuk oknum yang memang berbuat penipuan atau apapun itu. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan edukasi-edukasi dari saya. Mudah-mudahan dapat termotivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.